Jauh sebelum merebaknya kedai kopi kekinian, ngopi sebenarnya sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Tradisi minum kopi di Nusantara bisa dilakukan pada pagi hari saat waktu senggang, pada siang hari, bahkan sampai malam. Meski demikian, dalam 5 tahun terakhir ini, kebiasaan nongkrong di kedai kopi kembali marak. Kedai-kedai kopi kini hadir dalam konsep desain yang menarik, Instagramable kalau kata anak milenial. Peningkatan tren mengkonsumsi minuman berkafein ini bisa dilihat sejak tahun 2014. Tren tersebut juga terjadi di Indonesia, khususnya di kota Jayapura, Papua. Tribuners sekalian, dalam program Local Experience kali ini, Tribun Papua memperkenalkan satu di antara kedai kopi yang dikelola oleh masyarakat lokal di kota Jayapura. Kedai kopi tersebut yaitu Kedai Kopi One Mili. Kedai Kopi One Mili yang terbilang sangat unik. Kedai kopi yang satu ini mengambil konsep alam dan penuh nuansa One Piece yang merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda ini, terletak di Taman Wisata BCL. Jarak tempuh dari pusat kota Jayapura ke kedai tersebut kurang lebih 20 menit. Dan kalau dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, kurang lebih sejam. Tribuners, gaya hidup nongkrong sambil ngopi pun semakin kuat setelah kegiatan-kegiatan bertema kopi, seperti festival, pameran, dan kafe cupping sering diadakan. Tren ini dianggap mudah merebak karena budaya ngopi di Papua sudah ada sejak beberapa tahun belakangan, bahkan di kota Jayapura. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Joyce Rumkorem dalam program acara Local Experience. Saat ini saya sedang berada di Kedai One Mili. Dan saat ini bersama saya sudah hadir owner dan juga founder Kedai One Mili. Halo kakak, selamat sore. Sore. Mungkin kakak bisa jelaskan sedikit kakak punya nama siapa? Oke. Kalau saya nama akte kelahiran yang diberikan orang tua ini panjang. Joshua William Febrianto Agaki Wanda. Cuman keseharian mulai dari kecil itu sering dipanggil Roy Wanda. Roy Wanda ya. Nah kakak, mungkin kakak bisa ceritakan sedikit sejarah tentang Kedai One Mili ini. Oke. Kedai ini mulai launching itu per tanggal 2 Oktober tahun 2022. Jadi ini sudah berumur 1 tahun. Sudah 1 tahun berdiri. Kenapa sampai bisa pilih lokasi ini? Kenapa sampai bisa pilih lokasi ini? Sebenarnya lokasi ini bukan saya pilih, tetapi saya dipanggil. Jadi kebetulan Kepala Balai Pembibitan ini dia memanggil saya ke sini untuk, jadi ceritanya lebih ada pemanfaatan hutan sebagai fungsi lain. Jadi hutan sebagai fungsi pendidikan dan hutan juga sebagai fungsi wisata. Nah, fungsi wisata itu yang kemudian beliau memanggil saya untuk kembali ke sini untuk sama-sama kita mengelola tempat ini sebagai tempat wisata, hutan sebagai tempat wisata. Nah ini kita lihat dari namanya sendiri ini One Mili, itu agak unik ya. One Mili itu artinya apa sih? One Mili ini ada 3 arti. 3 arti. Ya. One Mili ini pertama one family, satu keluarga. Terus One Mili, kebetulan saya punya marga Wanda, jadi Wanda family, keluarga Wanda. Terus yang ketiga adalah One Piece family. Jadi kebetulan kami dalam keluarga ini, tonggak beradik kakak dalam rumah ini suka cerita, suka nonton tentang anime One Piece begitu. Jadi apa yang saya suka, apa yang saya tertarik, saya bawa dalam konsep kedai ini gitu. Jadi selain arti marga dan keluarga, ini juga karena pencinta One Piece. Karena pencinta One Piece memang nakama kayak ini. Sebelum terjun ke dunia usaha, Roy Wanda merupakan seorang staf di UNDP. Seiring berjalannya waktu, Roy mengaku tidak bisa terus bertahan di dunia kerja ini. Berbekal hobi memasak, alumni Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih ini nekat membuka usaha di bidang kuliner. Keinginan yang kuat serta dukungan keluarga mengantarkan Roy membuka kedai kopi menggunakan uang simpanannya. Mungkin
sebenarnya latar belakang pendidikannya apa? Saya S1 Hukum, jadi sarjana Hukum Universitas Cenderawasih. Fakultas Hukum tapi terjun di dunia Kopi. bisnis ya. Nah, Iya. itu kayaknya tidak nyambung ya. gitu. Kenapa sampai bisa memilih untuk dari hukum, harusnya jadi pengacara, harus mengurus yang namanya yang hukum terus bisa mengurus Kopi. kopi ya, usaha terus di dunia kopi lagi. Iya, jadi awal mula kemudian saya terjun di dunia kopi, bisnis kopi. Beberapa waktu lalu sebelum kedai ini buka, itu saya kerja di UNDP. Jadi mulai dari tahun 2007 saya punya perjalanan dunia kerja ini, saya lebih banyak terlibat di dunia aktivis. Kemudian singkat cerita, 3 tahun terakhir saya kerja dengan UNDP. Dalam proses saya bekerja itu, kemudian saya berpikir bahwa saya tidak selamanya kerja di dunia ini. Saya harus tetap eksis. Saya punya asap di dapur tetap juga menyala, anak-anak juga tetap sekolah, tapi saya juga tetap harus backup adik-adik dan keluarga. Apa yang harus saya lakukan gitu. Di dunia aktivis tidak punya tunjangan itu. Kemudian saya berpikir untuk macamnya saya harus usaha, tetapi saya usaha apa? Sedangkan saya sarjana hukum, saya punya hobi otomotif, tapi saya tidak punya basic untuk usaha otomotif. Nah, karena sering nongkrong di kedai, terus punya teman-teman yang punya usaha kopi, disitulah saya kemudian tertarik untuk sepertinya saya harus usaha kopi gitu. Karena kembali lagi bahwa di rumah saya kebetulan suka yang namanya kuliner, suka masak, suka sesuatu yang kemudian saya ciptakan sendiri dan orang lain nikmati. Nah, itu yang kemudian saya berpikir untuk macamnya sesuatu yang saya bisa nikmati, sederhana, tetapi juga menghasilkan macamnya kopi. Ya. Itu yang kemudian kenapa terakhir saya putus kontrak terakhir dengan UNDP, kemudian saya ambil langkah untuk ini saya harus saving budget untuk kemudian saya harus melangkah, berani mengambil keputusan untuk usaha, begitu. Artinya ini langkah nekat ya kita bilang, karena iya, sebenarnya nekat ya. Saving dana dari pekerjaan sebelumnya untuk usaha. Kira-kira ada gambaran ke depan, ini kan kita lihat kopi ini kan musiman ya, kadang-kadang kita lihat lagi rame terus tiba-tiba sepi. Bagaimana triknya untuk bisa tetap eksis begitu? Ya, bicara nekat, jadi sebenarnya kembali ke niat. Jadi ya namanya usaha pasti ada naik turun, kemudian kita juga tidak bisa berharap banyak dari usaha ini. Maksudnya kadang pun punya mimpi untuk mungkin omset tiap hari mungkin bisa sekian juta, atau mungkin dengan modal yang besar kita keluarkan dalam 1 bulan bisa kembali. Tidak bisa seperti itu. Jadi saya berpikir untuk saya pertama niatkan dulu, terus saya sukai, kemudian saya lakukan itu dulu gitu. Supaya entah ada tamu atau tidak, toh juga saya tetap betah untuk lakukan itu. Jadi makanya kenapa kembali lagi namanya One Mili, terus kemudian kenapa temanya One Piece. Sesuai nama itu ya satu keluarga. Jadi saya mengajak semua keluarga, saudara, bahkan bukan saudara, teman yang saya anggap bahwa saudara tidak serahim itu juga kuat untuk kita, bagaimana kita bisa tetap berdiri untuk kemudian maju ke depan. Artinya satu frekuensi ya? Satu frekuensi ya. Bahasa frekuensi. Nah, itu yang kemudian dari keluarga terus saya tempelkan apa yang saya sukai di sini, yang supaya saya betah jalani usaha ini, entah jatuh bangun seperti apa tetap saya jalan. Nah, saya tempel lah One Piece ya? Sesuatu yang saya sukai, sederhana. Kemudian One Piece ini tidak hanya sekedar anime Jepang yang kemudian saya suka, tapi mendalami tidak juga. Jadi sebenarnya ada pesan dari situ. Ada salah satu tokoh di situ, seorang karakter yang namanya Luffy. Itu tokoh utama di One Piece. Jadi karakternya adalah dia punya kekuatan itu bukan jurus, bukan di situ ada namanya buah iblis atau apapun itu, adu fisik, tidak. Dia punya kekuatan sebenarnya adalah dia mampu merangkul semua orang. Dia merangkul semua orang. Gitu. Terus pesan kedua adalah
pesan sederhana dari One Piece adalah sebenarnya saya ingin menunjukkan ke dunia luar, di luar Papua, bahwa dari anime sederhana ini, anime Jepang ini menunjukkan bahwa Papua tidak ketinggalan. Ini Papua sedang sama-sama dengan dunia luar jalan sama-sama menuju ke depan, ke pasar global gitu. Karena kadang orang berpikir, kadang kita live TikTok atau kita posting tentang sesuatu di sini terkait anime One Piece, itu orang di luar Papua tuh kaget-kaget gitu. Oh ternyata kamu kan nonton One Piece sudah sampai sana. Setidaknya pesan itu tersampaikan bahwa kita ini tidak ketinggalan. Kita lagi sama-sama dengan kamu, kita tidak di belakang. Itu yang konsep yang saya bawa. Kedai kopi yang dibangun ini bukan sekedar tempat tongkrongan. Selain konsep One Piece, One Mili juga mengambil konsep ramah lingkungan. Mulai dari tiang kedai yang memanfaatkan pohon besar di sekitarnya, hiasan seperti lampu dan kursi daur ulang dari ban bekas. Di tempat ini juga, pengunjung tidak akan melihat cup atau sedotan plastik, bahkan tidak disediakan sarana wifi seperti kedai pada umumnya. Sesuai dengan arti namanya, yaitu satu keluarga, barista yang bekerja di tempat ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan ownernya. Menu yang ditawarkan tentunya berbahan dasar kopi. Kopi yang digunakan dari dua daerah, yaitu kopi Aceh dan tentunya kopi Papua. Sebagai anak asli Papua, Roy mengaku tidak gampang banting setir dari kerja kantoran ke dunia usaha. Namun berbekal niat yang kuat dan tekun serta peran lingkungan pertemanan, membuat Roy tetap bertahan membangun usahanya. Artinya yang saya lihat ya dari konsep kita menyukai sesuatu, bisa menjadikan sesuatu yang seperti ini, membuka lapangan kerja. Tadi seperti yang kakak singgung, mengajak teman, saudara yang tidak serahim, terus keluarga. Nah, disinggung soal keluarga, kakak di sini yang kerja kakak sendiri atau mengajak teman-teman atau siapa yang membantu kakak di sini? Saat ini terakhir yang kerja sama-sama dengan saya punya sepupu. Sepupu ya? Iya, bapak punya adik-adik, punya anak-anak yang saya libatkan. Kerja sama-sama dengan saya. Nah, ini konsepnya apa sih? Konsep One Piece ini? Konsep ramah lingkungan? Ya. Jadi konsep ini sebenarnya pertama kita menyesuaikan dengan yang tadi saya bilang bahwa hutan sebagai tempat wisata. Jadi mulai dari bangunan, ornamen-ornamen semua kita dari alam, pakai kayu. Bahkan kayu-kayu tiang utama di sini kita pakai kayu di sekitar lokasi ini. Terus ya bicara ramah lingkungan, kita di One Mili lebih ke diet plastik. Kita usahakan semaksimal mungkin tidak menghasilkan sampah plastik. Makanya kita tidak ada take away. Jadi yang mau menikmati kopi di One Mili itu sepaket dengan alam. Gitu. Kalaupun ada yang mau bawa pulang, harus siapkan tumbler sendiri. Gitu. Berarti benar-benar memulai ramah lingkungan dari diri sendiri ya, dibawa keluar. Dan itu menjadi promosi ya? Ya, itu promosi. Dan karena saya lihat kita usaha berbisnis, tapi jangan kemudian mengkambing hitamkan kopi. Dia kopi itu sudah hitam gitu. Karena saya lihat sampah, salah satu penyumbang sampah plastik terbanyak adalah cup kedai, cup cafe. Gitu. Jadi saya mulai dari diri sendiri, dari tempat ini, dari keluarga saya, bahwa bisa loh kita berbisnis tetapi tidak menghasilkan sampah. Kalaupun menghasilkan ya kita memaksimalkan mungkin tidak gitu. Kita mulai dari kita dulu. Tadi kan kakak bilang ini keluarga. Artinya yang kerja di sini hampir sebagian besar orang saudara. Papua. Iya, orang Papua, saudara. Anak asli Papua. Anak asli Papua. Anak-anak muda? Anak muda. Berarti anak-anak muda yang sefrekuensi, yang mau bekerja, yang tidak tidak bergantung ke PNS. Iya. Jadi kakak sudah menumbuhkan dunia bisnis ke mereka begitu. Iya. Jadi ya bicara tetap mempertahankan api di dapur menyala dan asap tetap mengebul, ya tidak harus berseragam dan duduk di belakang meja gitu. Jadi itu berseragam dan di balik meja, duduk di balik meja itu hanya salah satu dari bagaimana kita usaha untuk tetap mempertahankan kita punya api tetap di dapur menyala. Ada banyak potensi di diri kita, anak muda, khusus anak muda Papua, untuk berkarya, untuk bagaimana berusaha, untuk bagaimana tetap eksis dengan tidak meninggalkan bahwa kita harus
kuat di dalam keluarga sebagai tiang rumah gitu. Jadi sebagai laki-laki harus tetap kuat dan api tetap menyala. Iya, tapi tetap menyala. Luar biasa. Kakak ini kita kan tadi bicara soal kopi. Jadi kopi yang disediakan di kedai ini kopi dari mana saja? Jadi kopi yang ada di kedai Wan Mili kalau besarkan wilayah dua saja. Kopi dari ujung Indonesia Aceh sama kopi Papua. Nah, Kenapa harus Aceh, Papua? Aceh, kenapa Aceh? Itu saya lebih ke kualitas rasa. Tergantung resep dan settingan barista masing-masing ya. Tapi untuk saya kopi kan ada dua, Robusta sama Arabica. Nah, Robusta ini saya memutuskan untuk ambil dari Aceh karena ada menu yang kemudian saya bawa dari Aceh sana, yaitu Sanger. Nah, dari beberapa kopi Robusta di Indonesia, saya memutuskan Aceh karena karakter rasa dan kemudian itu lebih saya dapat di Aceh kalau untuk Robusta. Jadi Robusta Aceh Gayo ini lebih ke untuk kopi susu panas, Sanger panas, yang dicampur dengan susu. Nah, kalau kopi Papua itu saya lebih ke kopi pegunungan. Jadi contoh untuk menu V60, Japanese, Chemex yang namanya manual brew, kopi filter itu saya pakai 5 kopi di pegunungan dari 5 distrik. Distrik apa saja? Itu jadi ada kopi Tiom, ada Ambisibil, ada Sabin, ada Wolo, terus ada Piramid. Nah itu saya bekerja sama dengan teman-teman dari Jurnal Kopi Papua. Jurnal Kopi Papua. Ya. Nah tadi kita bicara soal kopi ini, saya pikir mungkin karena pengaruh lagu dari Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Jadi mungkin diambil Aceh terus ke Papua. Tidak ya? Tidak. Ini karena rasa. Kualitas rasa. Nah terus ini kalau jam ramenya kapan? Ini kedai Wan Mili ini buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Hari Seninnya libur. Nah, Selasa sampai dengan Jumat itu buka dari jam 3 sore sampai dengan larut malam. Larut malam itu kalau normal larut malam itu sebenarnya dijadwalkan di kita itu jam 12 malam. Tetapi kalau ada masih tamu yang duduk, ada pelanggan yang duduk, kita temani. Jadi bisa sampai jam 3, jam 4 subuh gitu. Tapi kalau weekend, Sabtu Minggu, Sabtu itu kita buka dari jam 10 pagi sampai tengah malam. 10 pagi karena kebetulan di lokasi Bukit Cinta Lestari ini ada outbound, jadi ada keluarga yang datang main, ya kita stay menyesuaikan dengan tamu. Hari yang rame biasanya weekend? Rame Sabtu, Jumat, mulai Kamis sampai Sabtu. Kamis sampai Sabtu ya. Jadi biasanya ini kalau seperti tadi dibilang menyesuaikan dengan tamu yang datang. Kalau seandainya tamu pulang jam 3 subuh bagaimana? Iya, bahkan kita pernah pulang tuh jam 4 subuh. Pernah jam 4 subuh? Karena kita tamu itu kadang gini sepi, kita tamu tuh kadang ada yang datang baru jam 12 malam. Gitu. Itu kebanyakan orang kerja atau? Kebanyakan orang kerja. Apalagi ini masuk situasi politik gini, masa-masa politik lagi persiapan pemilihan gini, kadang teman-teman dari partai datang diskusi, dari partai mana aja datang diskusi. Artinya mereka diskusi tapi mencari tempat yang tenang ya? Yang tenang, betul. Nah, apa yang membedakan kedai Mili ini dengan kedai-kedai kopi lainnya yang kita lihatnya dari Jayapura sampai di Sentani ada kopi? Apa yang membedakan? Yang membedakan pertama lokasi. Iya. Kita berada di hutan tetapi dalam kota. Iya, hutan kota ya? Iya, hutan kota. Jadi tetap masih dalam konsep outdoor, dalam yang lebih alami lah, lebih asri, lebih alami, lebih tenang. Terus kemudian yang membedakan lagi, yang tadi saya sudah bilang, kita diet plastik, kita tidak take away. Terus kemudian kita tidak ada menyiapkan wifi karena kita lebih berpikir untuk mengajak orang untuk duduk nongkrong, tetapi kemudian bersosialisasi dengan orang lain, gitu. Lebih menghargai waktunya, gitu.
Artinya memang sengaja tidak disediakan biar orang tuh benar-benar komunikasi. Iya, betul. Quality time. Betul. Jadi memang benar ini kafe yang disediakan, kedai yang disediakan untuk memang untuk menghabiskan waktu bersama orang yang ada di depan kita ya. Betul. Karena hampir kalau saya lihat konsep teman-teman di luar, semua fasilitas sudah disiapkan. Iya. Nah, kita ingin coba kembali lagi bahwa kita duduk ketemu orang untuk cerita gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Lebih menghargai waktu dengan, ku datang bawa teman terus ku main HP bagaimana ceritanya. Sedangkan ku ajak orang nongkrong. Nah, jadi ada waktu di mana orang juga butuh komunikasi yang intens, yang ya quality time tadi, kembali ke quality time itu. Ini biasanya ada mungkin dibuka tempat untuk kalau seandainya ada yang mau pertemuan gitu, itu pernah di sini? Pernah, sudah 3 kali. Jadi ada teman-teman datang bikin pelatihan, meeting, bahkan private party ulang tahun. Kakak, menu andalan di sini apa? Menu andalan sini kalau orang sering datang, pertama Alabasta. Alabasta itu kopi dengan campuran ada gula aren cair, ada kayu manis. Nah, itu lebih dominan teman-teman perempuan yang suka karena lebih soft. Terus Sanger itu yang pakai Robusta Aceh Gayo, terus pakai SKM sama creamer, kemudian di floater. Sebenarnya tekniknya itu berbeda. Kalau Sanger itu di Aceh sana itu pakai teknik yang seduh, yang tarik, kayak teh tarik. Kayak teh tarik nah, begitu ya? gitu. Tarik. Cuman saya di sini menggunakan mesin. Iya. Gitu. Itu terus ada namanya Pilemon, itu kopi lemon. Oh, Pilemon. Ini kira pace Pilemon bukan. Jadi Pilemon itu kopi lemon. Kopi lemon. Ada non coffee-nya juga. Non coffee-nya yang recommended sini Alblue. Alblue itu apa? Alblue. Jadi karena temanya One Piece, jadi kita punya menu di sini. Nama-nama menu tuh kebanyakan pakai nama-nama One Piece. Nama-nama One Piece. Jadi Alblue itu kalau teman-teman yang sering nonton anime One Piece tahu, Alblue itu adalah mimpi seorang Sanji, laki-laki tokoh dari salah satu kru Mugiwara itu, dia koki. Dia punya mimpi tuh kayak Alblue. Alblue tuh adalah lautan yang surga seperti Raja Ampat gitu. Iya. Semua ikan ada di situ yang tidak ditemukan di tempat lain. Itu namanya Alblue. Jadi dikonsepkan ke minum tuh. Ya, berarti artinya Alblue ini dia punya rasa ini tidak ada di tempat lain. Tidak gitu. ada. Jadi itu memang racikan khusus ya. Luar biasa. Alblue warnanya pasti biru, seperti lautan. Berarti memang untuk konsepnya juga sudah memang dipersiapkan dengan baik sekali ya. Tapi sebenarnya bilang dipersiapkan sekali tidak, jadi itu mengalir saja. Mengalir. Saya tidak yang duduk kemudian berpikir konsep dengan matang seperti ini, susun secara sistematis, tidak. Jadi itu mengalir saja, karena sesuatu yang saya suka gitu. Ya, berarti karena sesuatu yang kita suka, punya niat, mengalir, akhirnya kayak ada bilang, hikmah turun mengalir gitu ya. Betul. Luar biasa. Jadi memang konsepnya tuh konsep apa namanya tadi, seperti kesenangan. Iya, senang, terus kekeluargaan. Selain kopi, apa lagi yang ada di sini? Saya dengar ada kopi apa namanya? Kopi Pinang. Kopi Pinang. Oke. Jadi selain kopi, jadi kita punya menu itu ada terbagi 3 yang besar, yaitu kopi black, itu base kopi yang memang hitam, tidak ada campuran apa-apa, tidak ada campuran gula, susu. Jadi itu black. Black itu ada manual brew yang ada V60, Japanese, Chemex, espresso, mushroom itu kopi tubruk tapi diseduh seperti kopi Solo kalau orang tahu. Dia naik seperti jamur, americano, long black. Nah, itu yang base-nya black, hitam. Terus ada yang namanya komix. Komix itu kopi yang dimix. Jadi kopi yang dimix apa saja. Saya kira obat komix, bukan? bukan. Komix itu kopi mix. Jadi kopi yang dimix dengan apa saja gitu. Jadi ada mau bikin mocktail atau mau bikin kopi susu dan sebagainya. Jadi base-nya espresso, tinggal dicampur apa saja tergantung kreativitas barista. Nah, yang berikutnya ada non coffee. Non coffee itu ada brewed tea. Brewed tea itu ya sebenarnya teh biasa. Itu kita menggunakan 5 jenis teh dari pasar tradisional Solo, kita mix. Nah, itu ada teh, ada coklat. Coklat kita pakai produk kakao kita, produk lokal. Terus kemudian ada Alblue tadi, Scallion Blue. Pokoknya yang
selain teh, coklat, sisanya itu ada mocktail. Terus kadang kita punya menu snack. Kebetulan di kedai sebelah juga ada kedai sebelah yang siapkan menu snack, makan berat dan sebagainya. Tapi kalau mereka tutup, kita punya snack emergensi. Jadi, snack emergensi. Iya, snack emergensi kan orang duduk sampai Tidak malam pakai kan. nama UGD begitu? Oh tidak. Jadi snack emergensi itu sebenarnya tergantung apa yang berbuah di rumah. Iya. Jadi macam sukun goreng, pisang sambal, sukun goreng pakai sambal, kayak gitu. Apa yang berbuat di rumah? Berarti di rumah ini ada tanaman-tanaman gitu juga? Ayo, ya ada sukun lah, sukun pisang. Yang penting namanya bukan UGD. Iya, bukan. Kita melihat di sini kakak punya tetap eksis berdiri 1 tahun ya, bertahan. Nah, kiat-kiat apa yang kakak terapkan sampai usaha ini bisa bertahan selama 1 tahun? Dan ya kita lihat ini yang kerja juga kayak tenang. Ya itu pasti kembali ke sesuatu yang kita suka. Pertama, kita suka nongkrong. Sebelum ada kedai ini kita tuh suka nongkrong, pindah-pindah kafe, punya banyak teman. Nah kita kemudian berpikir bagaimana kalau kita duduk satu tempat terus teman-teman yang datang. Nah itu yang kemudian kita bawa ke sini. Jadi sebenarnya kita jualan tapi kita juga ikut nongkrong sebenarnya gitu. Makanya kita suka. Jadi kita jualan tapi kita ikut nongkrong, ya teman-teman datang. Itu yang membuat kita sebenarnya betah. Walaupun kita jauh di dalam, tidak di pinggir jalan, tapi kemudian nyaman karena suasananya alami. Terus kemudian memang ya akhirnya kemudian jatuh cinta dengan dunia kopi, ya kita suka. Terus ya kembali ke tema One Piece dan sebagainya, itu yang membuat kita tetap betah walaupun kita kadang tuh duduk tidak ada tamu, tapi terus juga bisa nikmati itu. Nah kakak ini kan sebagai pendiri dan juga pemilik, tapi kakak juga barista, belajar kopinya di mana? Saya pertama suka, terus kemudian belajar kopi itu di teman Jurnal Kopi Papua, Rio Ledang. Jadi saya belajar basic di dia hampir 1 bulan lebih, terus kemudian sisanya saya ngulik sendiri. Berarti sisanya tuh dari lincah-lincah saja? Iya. Jadi adik-adik yang kerja ini juga belajar dari kakak? Ya, saya belajar basic, kemudian sisanya saya ngulik, saya ngajar adik-adik yang di sini. Jadi ini memang resep dan ini semua dari kakak sendiri? Iya, dari saya sendiri. Gitu. Mungkin terakhir kakak, saya mau tanya dulu ini soal, mungkin ada dari mana yang pernah tawarkan untuk bantuan, atau ini memang murni dari kakak sendiri punya biaya? Bantuan tidak ada, ini murni dari saya dan adik-adik di rumah. Nah itu, dari kakak dan adik-adik. Mungkin kakak punya pesan-pesan buat anak-anak muda Papua di luar sana yang belum mendapat pekerjaan, tapi mau bisnis tapi masih takut karena modal. Itu yang pesan-pesannya apa? Pesannya, ya kadang mindset orang tua tuh selalu tertanam di kita bahwa kalau kau mau sukses, kau punya jaminan masa tua pasti kau harus PNS atau polisi atau tentara dan sebagainya, berseragam lah, atau kerja kantoran. Nah, yang saya bilang bahwa itu hanya salah satu dari cara dan teknik bagaimana kita bertahan hidup. Ada banyak cara untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup. Pertama, gali potensi diri kita dari sesuatu yang kau suka, terus kau niatkan. Modal itu nanti, kau niatkan, terus kemudian tempat di mana kau berteman atau orang-orang terbaik yang harus ada di sekitar kau, yang untuk menopang kau. Kau sendiri saya tidak bisa. Sederhana itu saja. Pertama kau niatkan, terus kemudian pilih orang-orang terbaik yang ada di samping kau untuk menopang kau, baru kemudian kau bisa berpikir kira-kira modalnya berapa. Artinya circle ini mempengaruhi kita? Sangat mempengaruhi. Saya dulu sempat hampir tidak jadi bangun ini. Saya bangun tempat ini 6 bulan. Hampir tidak jadi. Tapi orang-orang di sekitar saya yang terus support saya bahwa kok bisa. Karena saya pikir gila, modal besar sekali bangun usaha ini ternyata. Tapi circle, teman-teman, sahabat, keluarga, itu yang selalu support. Kok bisa gitu, kok bisa jalan. Yang penting usaha dulu. Yang kau niatkan, baru nanti lihat ke depan bagaimana. Artinya circle, niat, itu modal utama? Oh, modal utama itu.
Jadi ya, Karena kalau sama materi nantilah. Yang utama adalah bagaimana support dari luar untuk kau punya mental tetap berjuang. Gitu. baik Tribuners, dari pembicaraan kita tadi yang bisa saya tangkap dan bagikan ke Tribuners sekalian bahwa untuk memulai usaha diperlukan niat. Setelah punya niat, circle mempengaruhi niat kita. Dan yang ketiga tadi apa kan? Ketiga baru modal. Ketiga baru modal. Demikian perbincangan kita dengan founder dan owner dari kedai Cafe One Mili. Sampai jumpa di program acara Local Experience di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.